Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama channel Sinau Sejarah Sarangan. Pada video kali ini kita akan membahas analisa kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha Kerajaan Kutai dalam sistem pemerintah, sosial, ekonomi, serta kebudayaan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Kutai merupakan satu kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, daerah Kutai, Kartanegara. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharaja Kudungga. Nama Kudungga sendiri lekat sekali dengan nama Indonesia, yang sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Kutai. Menurut para ahli, Kudungga merupakan kepala suku Kutai pada masa itu. Kerajaan ini diperkirakan telah ada pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih sekitar 400 Masehi. Peninggalan Kerajaan Kutai yang berhasil ditemukan diantaranya 7 buah yupa yang ditemukan di sekitar Muara Kaman, 1 arca bulus, dan 12 arca batu. Yupa merupakan tugu atau prasasti batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai. Yupa berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman, yaitu raja ketiga dari Kerajaan Kutai. Selain itu, yupa juga digunakan sebagai tonggak pengikat hewan kurban untuk dipersembahkan kepada dewa. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai yaitu menganut sistem kerajaan atau monarki, di mana raja memegang kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh raja diberikan secara turun-menurun melalui garis keturunannya. Berikut adalah raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kutai, yaitu yang pertama, Raja Kudungga. Raja Kudungga dikenal sebagai founding father atau pendiri Kerajaan Kutai. Namanya dianggap unik karena belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini melahirkan persepsi para ahli bahwa Hindu baru masuk ke Nusantara pada masa Raja Kudungga. Selanjutnya, raja kedua dari Kerajaan Kutai adalah Raja Aswawarman. Aswawarman merupakan anak dari Raja Kudungga. Menurut prasasti Yupa, Aswawarman merupakan raja yang cakap dan juga kuat. Ia memiliki 3 orang putra, diantaranya adalah Raja Mulawarman yang akan menjadi raja ketiga Kerajaan Kutai. Ia berhasil memperluas wilayah Kutai menjadi lebih luas. Selanjutnya, raja ketiga adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman berhasil membawa Kerajaan Kutai pada masa kejayaan dengan mendirikan bangunan-bangunan suci berupa Opakeswara. Selanjutnya, kita membahas sistem perekonomian Kerajaan Kutai. Sistem perekonomian Kerajaan Kutai tak lepas dari kegiatan perdagangan dan pertanian yang subur di dekat Sungai Mahakam. Berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog, menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan, melainkan dari India. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudah ada hubungan antara Kerajaan Kutai dengan India, terutama hubungan perdagangan. Selanjutnya, letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, sehingga Kerajaan Kutai menjadi tempat singgah untuk para pedagang. Hal itu memperlihatkan bahwa di samping pertanian, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan.
Keterangan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan minyak dan 20.000 ekor sapi pada para Brahmana membuktikan bahwa kerajaan Kutai sangat unggul dalam bidang peternakan dan pertanian. Hal ini didukung oleh letak kerajaan Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam yang subur. Pembahasan berikutnya mengenai kehidupan sosial dan budaya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mempercayai agama Hindu, yaitu Hindu Siwa. Tetapi di luar golongan Brahmana dan Ksatria, sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Jadi, walaupun Hindu sudah menjadi agama atau kepercayaan resmi kerajaan, masih terdapat kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Masyarakat kerajaan Kutai mengenal sistem kasta karena adanya pengaruh budaya Hindu dari India. Keluarga Kudunga pernah melaksanakan upacara Vriyastama, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk dalam kasta ksatria. Adapun ciri-ciri kehidupan budaya masyarakat Kutai, diantaranya yang pertama, masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjunjung tinggi akar tradisi nenek moyangnya, menjunjung tinggi keagamaan dan kehidupan kebudayaan, serta masyarakat Kutai sangat responsif terhadap perubahan dan kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya kepercayaan Hindu dan sistem kasta pada masyarakat Kutai. Nah, bagaimana pengaruh kerajaan Kutai? Keberadaan kerajaan Kutai membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat pada masa itu maupun masa kini. Kehidupan yang tertib dan makmur terbukti dari beberapa prasasti dan yupa yang ditinggalkan. Tidak dijelaskan secara pasti pada prasasti, tetapi para ahli sejarah berpendapat bahwa dengan bersedekahnya Raja Mulawarman 20.000 ekor sapi membuktikan perekonomian kerajaan Kutai sudah sangat kuat pada masa itu, yang didasarkan pada pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Ini juga menjadi indikasi bahwa populasi ternak cukup besar pada waktu itu. Raja Mulawarman juga menghadiahkan setumpuk minyak kental dan lampu-lampu seperti yang tertulis pada prasasti. Hingga saat ini, kerajaan Kutai menjadi potensi wisata dan sejarah budaya di daerah Kutai Kartanegara. Daerah Muarakaman menjadi pusat pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura dengan raja yang terkenal yaitu Raja Mulawarman. Yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh saat raja kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Manapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam jasmani.